Pernahkah Anda merasa dalam sebuah situasi hidup di mana Anda sudah kerja keras, Anda sudah melakukan bagian Anda sudah berdoa, sudah bersyukur, berbuat baik, jujur, dapat dipercaya, ya. Tapi Anda merasa apa yang Anda kerjakan itu hasilnya tidak sesuai dengan apa yang Anda harapkan. Anda merasa ketemu dengan orang-orang yang selalu bermasalah dengan Anda ketemu dengan orang-orang yang menganggap Anda salah, Anda ketemu dengan orang-orang yang mengkritik Anda sulit untuk melakukan penjualan padahal Anda sudah melakukan begitu banyak aktivitas untuk menemui prospek, atau mungkin Anda masih belum menemukan pekerjaan yang cocok, pekerjaan yang tepat, atau mungkin hal-hal lain yang Anda rasa tidak selaras dan tidak sesuai dengan keinginan Anda. Apa yang terjadi sebenarnya? Yuk kita simak video berikut ya. Hai pemirsa sekalian, selamat datang di dalam channel saya. Di mana di channel ini kita akan membahas segala seluk-beluk kehidupan, tentunya dengan dasar pemikiran dari seorang hipnoterapis. Karena saya sehari-hari adalah seorang hipnoterapis yang menangani begitu banyak permasalahan dari klien-klien, baik itu individu maupun corporate. Dan tentunya kasus-kasusnya banyak sekali yang bisa kita jadikan pelajaran agar kita tidak mengalami masalah-masalah seperti yang orang-orang tersebut alami. Nah, di video kali ini saya akan membahas sebuah kasus yang beberapa kali, mungkin juga bahkan cukup banyak ditanyakan ke saya sebenarnya ya, yaitu tentang seseorang yang merasa dia sudah bekerja, dia sudah beraktivitas, dia sudah melakukan bagiannya, ya, termasuk juga rajin beribadah, ya, selalu jujur, selalu menjadi orang yang bertanggung jawab, ya, dan segala hal baik. Tapi tentunya itu menurut dirinya sendiri. Tapi dia masih belum mendapatkan apa yang dia inginkan, ya. Penjualannya masih belum bergerak, angkanya di situ-situ saja. Kalaupun orang ini itu belum mendapatkan pekerjaan, ya lamarannya itu tidak pernah ada yang diterima, ya. Atau orang ini juga merasa sakit-sakitan, selalu mengeluh, ya, entah yang migrain lah, entah yang mah lah, entah yang nyeri di pundaknya lah, ya, dan berbagai macam keluhan lainnya. Padahal dia merasa, ya dia sudah jaga makan, pola hidupnya udah benar, tapi kenapa dia selalu mengalami masalah yang seperti itu? Pemirsa sekalian, khusus dalam video ini, saya akan sedikit cerita tentang pengalaman hidup saya sendiri, di mana saya sendiri pernah mengalami hal yang seperti itu. Belasan tahun yang lalu, saya merasa bahwa hidup ini seakan tidak adil. Saya merasa bahwa banyak orang menyalahkan saya, mengkritik saya, ya, dan saya merasa bahwa itu tidak benar, itu gak adil, ya. Mereka tidak tahu apa yang saya sedang rasakan. Tapi kenyataannya adalah bahwa pada saat itu, apapun yang saya lakukan dan kerjakan seakan-akan tidak menghasilkan uang. Dan kalaupun itu menghasilkan, uang itu selalu keluar untuk alasan-alasan yang logis. Bertahun-tahun saya mengalami hal tersebut dan saya pikir itu adalah satu kejadian yang lumrah. Saya pikir bahwa, ya, hidup itu memang seperti ini. Hidup itu memang keras kayaknya. Dan pada saat itu saya juga berpikir bahwa kayaknya sukses, kekayaan, kemakmuran itu hanya untuk orang-orang tertentu deh. Bukan untuk orang-orang kayak saya deh. Dan saya berusaha untuk bersyukur dengan keadaan saya. Saya berusaha untuk menerima kondisi tersebut. Bahwa mungkin seperti inilah yang Tuhan mau untuk kehidupan saya. Saya tetap melakukan aktivitas, saya tetap berdoa, tetap beribadah, tetap bersyukur, ya. Tetapi apa yang ada dalam pikiran saya adalah selalu berpikir tentang mengapa ya orang lain itu seperti itu? Mengapa ya mereka kok seperti itu? Mengapa ya mereka mengatakan saya begitu? Mengapa ya mereka kok mengkritik saya begitu? Apakah mereka sudah begitu bagusnya sehingga mengkritik saya? Nah, semua pemikiran-pemikiran itu kalau saya analisa setelah saya itu mendalami hipnoterapi, semuanya adalah pemikiran-pemikiran tentang pemikiran orang lain. Saya tidak pernah berusaha mengupgrade pikiran saya sendiri. Saya selalu berpikir tentang mengapa orang berpikir tentang saya. Saya sibuk sekali dengan pikiran-pikiran tersebut. Pikiran-pikiran tentang bagaimana orang berpikir tentang saya. Anda bisa bayangkan bukan? Bagaimana caranya Anda bisa menemukan kebenaran melalui cara berpikir orang lain yang mereka pikirkan tentang Anda? Tidak akan pernah bisa karena Anda tidak memiliki pikiran itu. Sementara pikiran Anda sendiri saja yang Anda miliki itu saja masih belum benar. Dan sekarang Anda berpikir tentang bagaimana orang berpikir tentang Anda. Itu sangat tidak masuk akal, tetapi itulah yang terjadi pada saya belasan tahun yang lalu, pemirsa sekalian. Saya sibuk dengan pemikiran-pemikiran, mengapa ya dia kok bisa mengatakan seperti itu?
Mengapa ya orang seperti dia kok bisa berpikir seperti itu tentang saya? Mengapa ya kok dia memperlakukan saya seperti itu? Memikirkan itu semua bisa membuat saya itu mules, bisa membuat saya itu tidak bergairah, bisa membuat saya itu menyesali diri saya semakin dalam, dan akhirnya apapun aktivitas yang saya lakukan, sepertinya itu tidak berujung dan tidak punya hasil yang signifikan. Sampai pada satu titik saya itu menyadari bahwa, ya, saya terlalu banyak menyangkal tentang apa yang terjadi dengan diri saya sendiri. Saya merasa terlalu baik. Saya merasa bahwa apa yang saya lakukan adalah udah baik. Sementara orang lain itu mereka punya masalah dengan melakukan itu. Karena saya terlalu sibuk berpikir dengan pikiran saya sendiri. Saya terlalu ruwet dengan pikiran saya sendiri. Ya, akhirnya apapun yang saya lakukan tidak mendapatkan hasil yang signifikan. Semakin terpuruk, semakin sedih, semakin kecewa. Tapi di satu sisi, saya harus tetap menjalani kehidupan. Saya tetap harus menjalani rutinitas saya. Dan akhirnya saya merasakan bahwa saya menjadi seperti robot yang menjalani sebuah aktivitas, tetapi tanpa makna dan tanpa tahu ini mau ngapain dan arahnya mau kemana. Saya mengalami kesedihan, saya mengalami kekecewaan, tetapi itu tidak pernah saya akui. Saya merasa bahwa saya baik-baik saja, orang lain yang bermasalah. Hidup ini yang bermasalah. Mungkin Tuhan mau menakdirkan saya hidup seperti ini. Bahkan Tuhan pun saya bawa-bawa dan merasa bahwa ya mungkin Tuhan ini yang membuat ini semua ini terjadi. Pemirsa sekalian, ketika saya belajar semakin dalam, saya menemukan bahwa Tuhan tidak pernah bermaksud demikian. Itu adalah pemikiran-pemikiran saya sendiri. Itu adalah keputusan-keputusan yang saya ciptakan sendiri. Itu adalah hasil dari pengolahan pemikiran-pemikiran saya sendiri. Begitu saya memutuskan untuk stop, begitu saya memutuskan untuk bertanggung jawab terhadap hidup saya, begitu saya memutuskan untuk selalu melihat kebaikan dari apapun yang dikatakan orang lain kepada saya, sepedas apapun orang itu mengatakan, saya berusaha untuk mencari, oke, ini baiknya apa? Apakah dia punya maksud baik? Dari situ saya menemukan bahwa ketika orang-orang itu mengkritik saya, menasihati saya menemukan bahwa sebenarnya mereka adalah orang-orang yang mencintai saya. Mereka adalah orang-orang yang ingin saya maju. Karena kalau mereka tidak ingin saya maju, kalau mereka tidak ingin peduli kepada saya, mereka tidak akan buang waktu untuk berbicara kepada saya. Mungkin mereka akan mengatakan atau melakukan sesuatu yang lebih berguna daripada hanya sekedar menasihati atau mengkritik saya. Ketika saya mendapati kenyataan itu bahwa sebenarnya mereka adalah orang-orang yang care, orang-orang yang peduli kepada saya, dari situ akhirnya saya mulai berubah. Pandangan saya terhadap orang-orang tersebut akhirnya mulai bergeser. Dan saya pun akhirnya menjadi lebih bisa berdamai dengan diri saya sendiri. Untuk segala hal yang dilakukan kepada saya, untuk segala hal yang dikritikkan kepada saya, hanya ada satu kata, yaitu yes, thank you, dan saya memutuskan untuk mengubah diri saya. Selesai. Tidak ada pertahanan diri, tidak ada pembelaan diri. Karena semakin Anda membela, maka semakin Anda menunjukkan bahwa diri Anda bermasalah. Saya mendapati bahwa ketika saya tersinggung dengan sesuatu, itu hanya menunjukkan bahwa itu benar. Kalau itu tidak benar, saya biasanya juga tidak pernah tersinggung. Ketika ada orang mengatakan sesuatu yang buruk sekalipun, tapi itu tidak benar, saya mendapati diri saya bahwa, iya, kok saya tidak tersinggung ya? Kok saya tidak tersentil sama sekali? Tetapi ketika saya tersentil, saya mengamati diri saya bahwa, iya, ada bagian dari diri saya yang seperti itu. Dan saya merasa tidak berdaya untuk mengubah itu. Sehingga ketika ada omongan seperti itu, tiba-tiba saya, langsung merasa tersinggung, langsung merasa direndahkan, langsung merasa sedih, kecewa, dan semua perasaan-perasaan negatif. Akhirnya, saya menyimpulkan bahwa saya perlu berterima kasih kepada orang-orang yang marah, yang jengkel, yang kecewa, yang mengatakan hal-hal yang pedas kepada saya. Dan kemudian, itu membuat saya marah, itu membuat saya kecewa. Saya bersyukur, saya berterima kasih karena hal itu. Mengapa? Karena orang-orang tadi sudah menunjukkan kepada saya mana yang saya harus perbaiki. Orang-orang tadi menunjukkan kepada saya kelemahan-kelemahan apa yang menghambat saya selama ini di dalam kehidupan saya. Ini mengingatkan saya pada sebuah prinsip tentang pikiran, yaitu bahwa pikiran kita itu bekerja dengan dasar negatif feedback. Maksudnya apa? Maksudnya adalah hanya ketika ada sebuah hal negatif, maka pikiran kita akan bereaksi. Ini seperti alarm parkir pada mobil-mobil zaman sekarang. Mobil zaman sekarang kalau mau mundur, itu akan ada alarm yang bunyi ketika mendekati tembok. Berisik banget, seperti itu semakin dekat dia semakin berisik. Kalau ada jengkel dengan alarm tadi dan ada tetap menginjak gas,
ya Anda akan tetap bermasalah dalam kehidupan Anda. Ya, sama ketika Anda mendapati hal-hal yang buruk, ya. Ketika Anda mulai kecewa, sedih, ya marah, ya tersinggung, itu adalah alarm. Kalau Anda terus ngegas, kalau Anda terus berusaha menabrak orang-orang yang mengatakan itu, melakukan itu kepada Anda menabrak tembok dan hidup Anda semakin bermasalah. Ya, ingat, alarm itu muncul sebagai pertanda bahwa Anda harus mengganti pendekatan Anda. Yang tadinya Anda nginjak gas, kemudian alarmnya bunyi, maka Anda harus melepaskan gas itu dan mulai menginjak rem. Sama dengan ketika Anda sudah mulai marah, kecewa, tersinggung, yang merasa direndahkan, ya merasa tidak dipercaya. Simple. Pemirsa, itu saatnya Anda harus mengubah pendekatan Anda. Saatnya Anda harus mengubah pemikiran Anda. Saatnya Anda harus mengubah tindakan Anda. Ya, sederhana, jangan baper. Begitulah mekanisme pikiran manusia bekerja. Anda hanya akan bertumbuh kalau Anda mendapatkan sebuah negative feedback. Pemirsa, ketika saya mulai menyadari hal itu, dan saya mulai mengubah diri saya mulai bertanggung jawab, dan saya mulai mengarahkan pikiran saya kepada impian-impian saya mulai membuat perencanaan-perencanaan untuk menjalankan impian-impian tersebut, ya, menjalani setiap perencanaannya, setiap aktivitasnya, dan kemudian selalu tersenyum, selalu menerima apapun itu, selalu melihat kebaikan dari diri orang lain, selalu melihat kebaikan dari setiap peristiwa yang ada dalam kehidupan, maka pada saat itulah rezeki mulai mengalir. Pada saat itulah kehidupan itu menjadi begitu indah. Dan pada saat itulah Anda merasakan bahwa ternyata hidup kita itu adalah seperti Anda dihadapkan pada menu makanan di sebuah restoran. Makanan yang keluar sesuai dengan order yang Anda tentukan. Jadi, kalau hari ini Anda mengalami kehidupan di mana itu susah, sulit, banyak orang negatif kepada Anda, ya, Anda merasa gampang tersinggung, gampang marah, ingatlah, tanpa sadar Anda sudah memilih menu itu. Dan restoran alam semesta menghadirkan pesanan Anda. Persis, tidak lebih dan tidak kurang. Ketika Anda dipertemukan dengan orang-orang yang resek dalam hidup Anda, ya, itulah menu yang Anda order. Ketika Anda dipertemukan dengan pelanggan-pelanggan yang selalu komplain, selalu mengeluh, selalu membandingkan, yes, itulah menu yang Anda pilih tanpa Anda sadari. Alam semesta tidak pernah salah. Tuhan tidak pernah salah. Manusialah yang salah dengan cara berpikirnya. Amati cara berpikir Anda, amati perasaan Anda, karena hidup Anda, menu yang dihadirkan pada Anda, ditentukan oleh apa yang Anda pikirkan dan apa yang Anda rasakan. Pastikan Anda berpikir positif dan pastikan Anda merasakan hal-hal yang positif dalam diri Anda. Sehingga akhirnya hidup akan menghadirkan menu-menu yang enak dalam kehidupan Anda. Yuk, bangkit, perbaiki diri. Saya pernah mengalami kehidupan yang sangat marah, yang sangat sulit. Dan itu adalah karena pemikiran saya sendiri. Dan akhirnya ketika saya memutuskan untuk stop, maka akhirnya keluar dari kondisi tersebut. Saya pun juga percaya bahwa kalau Anda sudah memutuskan untuk stop, Anda memutuskan untuk belajar, Anda memutuskan untuk rendah hati, sampai tidak ada orang yang bisa merendahkan lagi diri Anda, maka kehidupan akan menjadi baik untuk Anda. Pemirsa sekalian, kalau Anda merasakan bahwa video ini bermanfaat untuk Anda, please bantu saya dukung channel ini dengan like, dengan komen, dengan share ya di media sosial Anda, agar banyak orang bisa mendapatkan manfaat, tercerahkan, dan banyak orang bisa mendapatkan kebahagiaan di dalam kehidupan ini. Dan kalau Anda belum subscribe, pastikan subscribe ya, agar nanti kalau ada video terbaru, Anda adalah orang pertama yang akan mendapatkan notifikasinya. Pemirsa, akhir kata, siapapun Anda, dimanapun Anda berada, ya, saya bisa mendoakan Anda semakin SKRB. Sehat, kaya raya, dan bahagia.